Ananda Amalia. Saya dari ECO21 Purwokerto. Saya owner dari ECO21 Purwokerto. Nama saya Ginanjar Alfiansyah. Saya selaku manajer dari getuk goreng asli Haji Thohirin. Nama saya Punggu Jatmiko, selaku pemilik tempe keripik Niti Purwokerto. Nama saya Sumarman, pemilik pengrajin tempe di Desa Pliken. ECO21 berdiri di tahun 1990. Yang dijual di sini ini adalah makanan khas Banyumas terutama. Nah, salah satunya adalah mendoan dan tempe keripik. Untuk bahan baku tempe keripik dan mendoan ini diperoleh itu kita memberdayakan beberapa orang untuk kita bina membuat tempenya sendiri yang khas dari Banyumas itu sendiri. Serta untuk bahan baku yang lainnya kita ambil dari lingkungan UMKM sekitar. Untuk pelanggan ECO21 sendiri itu kebanyakan dari wisatawan-wisatawan yang datang ke Purwokerto dan juga orang-orang sekitaran Purwokerto yang ingin pergi dan membawa oleh-oleh. Untuk penjualan tempe keripik dan mendoan ini kita diutamakan di toko, tapi tidak menutup kemungkinan tempe dan mendoan itu bisa dikirim. Yang penting adalah pengiriman selama 1 hari. Jadi rata-rata juga ada yang beli dari Surabaya, Jakarta, Bandung itu menggunakan ekspedisi. Secara singkat itu dari tahun 1918 itu Mbah Buyut saya, namanya Pak San Pirangaj. Dia yang memulai membuat getuk goreng ini. Jadi suatu saat dia bikin getuk, terus mencoba untuk dijual, tetapi getuknya itu nggak laku. Terus dia mencoba berkreasi dengan hasil dagangannya dia dengan menggorengnya. Itu tidak langsung dijual, Mas. Eksperimen aja untuk dikonsumsi sendiri. Lalu seiring berjalannya waktu, Mbah saya mencoba untuk dijual, dipasarkan. Ini produk yang iseng-iseng ini gimana kalau kita jual? Itu namanya Mbah Thohirin. Nah, Thohirin ini yang pertama kali menjual getuk. Bahan baku getuk goreng ini mulai dari singkong, ketela itu kita ambil dari daerah sini aja. Khususnya tetap dari Banyumas ya, tetapi kita sering juga ngambil dari Wonosobo. Gulanya dari Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Produk getuk goreng ini kan karena makanan khas asli dari Sokaraja. Kita prosesnya di sini, kita ngolahnya di sini, kita bikinnya di sini, dan kita menjadikan ini sebagai makanan khas. Jadi kita pasarkan cukup di Sokaraja aja gitu. Jadi kalau ada orang mau beli getuk yang benar-benar asli adanya hanya di Sokaraja sini. Gitu. Getuk goreng ini sudah dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda. Belum lama ini tahun 19 atau 18 kemarin kita mendapat penghargaan Joko Kaiman Award dari Pemkab Kabupaten. Mulai produksi saya ini turunan generasi ketiga. Jadi dari Mbah Niti mulai tahun 1967 itu mbah saya itu dulu udah mulai memproduksi tempe keripik, dan sekarang saya generasi yang ketiga gitu. Bahan baku pembuatan keripik sampai sekarang itu masih tetap kerjasama dengan zamannya Mbah. Jadi sampai sekarang pun pengrajin bahan baku tempenya juga turun-temurun sampai ke cucu buyut di Banyumas saja, persisnya di Karangnanas. Kalau pelanggan konsumen langsung ya banyak, biasanya 40% konsumen langsung, yang 60% kita pasarkan untuk pemasaran dalam kota sama pesanan-pesanan dari luar kota. Wisatawan luar daerah banyak, terutama semuanya ke pas hari-hari seperti Lebaran, Natalan, Tahun Baru itu memang dari luar kota. Kadang tidak mesti juga kadang rame. Harapannya keripik di Banyumas ya pengennya lebih terkenal, lebih dikenal masyarakat umum, khususnya se-Indonesia. Terus yang jadi kendala sekarang paling masalah bahan baku. Kadang bahan baku yang tidak mesti kadang naik, kadang turun. Terutama bahan baku dari apa sih itu namanya, kayak minyak. Saya atas nama Paguyuban Sari Mulia, pengrajin tempe Desa Pliken, di mana pada
jumlah anggotanya sekitar 572 lebih. Jadi ya pengrajin tempe. Dari beberapa pengrajin tempe ini kalau dikumpulkan itu satu hari itu sampai 15 ton per hari. Untuk pemasaran itu kita masih di 4 kabupaten, yaitu Banjar, Cilacap, kemudian Purwokerto sendiri, kemudian Purbalingga. Inovasi itu kami sendiri itu kemarin pernah pelatihan di Bogor, yaitu akan kami terapkan di sini, yaitu dari tempe yang bersih menjadi tempe yang higienis. Artinya kalau bersih itu belum tentu higienis, tapi kalau sudah higienis sudah tentu bersih. Itu seperti itu. Harapan saya dengan adanya PMK 3 ini untuk seniman, kemudian para pelaku seni yang ada di Banyumas, baik itu seni lengger, seni kuda kepang ataupun ebek, kemudian kesenian tradisional buncis, ujungan, terus cowongan, dan lain sebagainya, itu tergerak untuk melanjutkan perkembangan keseniannya dengan melalui program-program yang kita laksanakan bersama. Dan harapan saya juga untuk PMK 3 ini bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk bisa membantu teman-teman yang ada di Banyumas, para pelaku seni, agar supaya bisa lebih mengedukasi kembali untuk masyarakatnya, dan juga adanya universitas baru untuk seni pertunjukan yang ada di Banyumas.